Halo semuanya, hening sejenak yuk untuk menyelisik bawah laten Indonesiaku. Ya, kali ini kita akan membahas tentang kepercayaan dalam kehidupan. Menjelajahi penganut kepercayaan di kolom KTP. Ya, kolom KTP adalah salah satu bagian penting dalam identitas seseorang. Biasanya di kolom KTP mencantumkan agama yang dianut oleh individu tersebut. Di Indonesia, untuk mengisi kolom agama umumnya diisi dengan salah satu agama resmi. Untuk agama lokal alias yang di luar 6 agama resmi itu seringkali tidak diakui secara resmi oleh pemerintah dan akhirnya mendapatkan kesulitan dalam dokumen resmi seperti KTP. Ya, kalau dibilang tidak memiliki hak untuk menunjukkan identitas secara bebas, ya memang benar. Tetapi sudah dari tahun 2017 mereka mendapatkan udara segar. Dari proses 40 tahun mereka menunggu untuk bisa mendapatkan hak mereka dalam menunjukkan identitas kepercayaan mereka. Ya, dalam Undang-Undang Nomor 23 di tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 64 ayat 1, bahwa setiap masyarakat Indonesia menerima hak mereka untuk mencantumkan keyakinan mereka atau agama lokal yang dianut dalam kolom agama di KTP. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Tidak serta-merta semua kepercayaan dapat masuk dalam kolom agama di KTP. Ada syarat dalam pasal 64 ayat yang kedua. Syaratnya adalah agama lokal itu diakui secara faktual dan sosiologis oleh masyarakat Indonesia, artinya mendapatkan pengakuan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah, tentu keputusan ini didasari oleh MK yang menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dari negara untuk menunjukkan identitas kepercayaan mereka di luar 6 agama resmi. Nah, sehingga hal tersebutlah yang mendasari setiap kepercayaan atau penghayat kepercayaan atau penganut agama lokal bisa mencantumkannya di kolom agama dalam KTP dan juga KK. Nah, secara tidak langsung kesulitan mereka, ketidakberpihakan pemerintah saat itu sudah selesai, sudah clear bahwa Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakullah itu menyatakan pencantuman kolom kepercayaan pada eKTP merupakan tindak lanjut dari putusan MK nomor 97 garing PPU 14 garing 2016. Jadi di saat itulah, di tahun 2017 itulah, Blanko KK, register dan kutipan akta pencatatan sipil itu bisa mencatat kepercayaan yang mereka anut. Nah, dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan nomor 23 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 dalam pasal 61
Dan pasal 64 menyatakan bahwa bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau penghayat kepercayaan, maka elemen datanya tidak bisa dicantumkan di eKTP dan eKK. Ingat, syaratnya adalah diakui oleh masyarakat. Ya, bagaimana prosedurnya untuk mendapatkan kolom agama sesuai dengan kepercayaan yang dianut dalam KTP dan KK? Oke, ini dia. Dari semula status agama di KTP itu pertama dikosongkan atau bisa ditulis dengan agama lain, begitu. Atau juga yang sekarang ditulis dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang menulis? Yang menulis adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang kedua, kalau sebelumnya pada KK sudah ditulis agama tertentu, maka akan diberi keterangan perubahan dari agama yang 6 tadi itu menuju ke perubahan ke agama lokal atau kepercayaan. Yang ketiga adalah mengajukan permohonan lebih dahulu yang ditandatangani oleh ketua RT atau RW bahwa orang tersebut akan mengubah dari agama yang dianut di awal ke penghayat atau ke kepercayaan. Kemudian yang keempat adalah setelah dibuat semua keterangan sudah sah, maka pemohon adalah penghayat dari organisasi massa aliran kepercayaan atau organisasi Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Singkatannya adalah MLKI, setempat di mana dia berada. Jadi berkas permohonan KTP baru atau penempatan KTP bisa dikirim ke kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ya, jadi itu pembahasan. Jadi pada saat ini seluruh penganut kepercayaan atau penganut agama lokal dengan catatan diakui oleh masyarakat, kolom agama di KTP bisa diisi sejujur-jujurnya. Jadi pertanyaan, apakah mereka tidak memiliki hak? Ya, sejak ada keputusan tadi di tahun 2017, mereka sudah bisa mencatatkan apa yang menjadi keyakinan mereka, kepercayaan mereka di luar 6 agama resmi yang ditentukan oleh pemerintah. Ingat bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjalankan kepercayaannya dengan bebas dan tanpa takut akan diskriminasi. Kita perlu saling menghormati dan membangun kehidupan yang harmonis di tengah keragaman agama dan kepercayaan. Jika ada pertanyaan, penambahan, silahkan komen di kolom komen dan kita telisik bahwa Laten Indonesia. Salam damai untuk kita sekalian.